Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang peluang. Peluang apa? Peluang saling lepas, peluang tidak saling lepas, dan peluang saling bebas. Nah, sebelum memulai belajar, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dipersilakan untuk anak-anak ibu sekalian berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, udah siap belajar belum? Jangan lupa siapin buku dan alat tulisnya ya. Sekarang, simak dan pahami video pembelajaran berikut ini. Semangat! Baik, hari ini kita akan belajar tentang peluang saling lepas, peluang tidak saling lepas, dan peluang saling bebas. Oke, sebelum masuk ke materi, akan Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak Ibu sekalian mampu mendeskripsikan apa itu peluang saling lepas, peluang tidak saling lepas, dan peluang saling bebas. Kemudian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang saling lepas, peluang tidak saling lepas, dan peluang saling bebas. Oke, udah siap belajar belum nih? Kalau udah siap, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama, kita bahas tentang peluang saling lepas. Oke, sebelum masuk ke peluang saling lepas, ada yang namanya kejadian saling lepas. Nah, kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi secara bersamaan. Artinya, kejadian A dan kejadian B ini tidak bisa terjadi secara berbarengan gitu. Dan dia tidak memiliki irisan. Kalau digambarkan pada diagram Venn itu, nih, seperti ini. Nah, misalnya ini himpunan A, kemudian ada himpunan B. Dia tidak memiliki irisan, kan? Nah, seperti ini gambarannya. Nah, rumus peluangnya. Nah, untuk kejadian saling lepas, itu dilambangkan dengan A gabungan B. Jadi, peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Kita masuk ke contoh biar paham. Nah, dua dadu dilemparkan satu kali secara bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 7. Oke, kita bahas nih. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya dadunya 1, kan jumlah sampelnya itu 6. Karena ini dadunya 2, berarti jumlah sampel keseluruhannya adalah 36, sehingga NS-nya sama dengan 36. Kita misalkan, misal A adalah kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 5. Kita data, mata dadu berapa aja sih yang kalau dijumlahkan hasilnya 5. Ada 1 dengan 4, 2 dengan 3, 3 dengan 2, dan 4 dengan 1. Kita hitung berapa nih jumlah sampelnya. 1, 2, 3, 4. Sehingga didapat NA sama dengan 4. Atau banyaknya sampel A itu sama dengan 4. Kemudian B. B adalah kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 7. Sama, kita data kayak tadi. Ada 1 dengan 6, 2 dengan 5, dan seterusnya. Didapat jumlah sampel B atau NB itu sama dengan 6. Nah, rumus peluang saling lepas kan P, A gabungan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Sekarang kita masukkan. Ingat kan rumus peluang? Nah, NA per NS tambah NB per NS. NA-nya kan kita ketahui tadi 4, NS-nya 36, NB-nya 6, NS-nya 36. Nah, kita jumlah. Didapatlah hasil 10 per 36. Kita sederhanakan nih. Nah, didapat 5 per 18. Jadi, peluang munculnya mata dadu berjumlah 5
atau mata dadu berjumlah 7 pada pelantunan 2 dadu sebanyak 1 kali secara bersamaan adalah 5/18. Oke, gampang kan? Paham ya? Semoga paham anak-anak ibu sekalian. Sekarang kita lanjut ke peluang tidak saling lepas. Nah, ada juga nih yang namanya kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan. Nah, dia bisa terjadi secara berbarengan nih, kejadian A dan kejadian B, sehingga dia memiliki irisan. Kalau digambarkan pada diagram Venn, dia seperti ini. Nah, misalnya ini adalah dua buah himpunan. Kemudian dia memiliki irisan. Nah, ada irisannya nih. Nih, nah, sehingga rumusnya, nah, lambangnya sama, A gabungan B, tapi ada bedanya di rumusnya. Nih, peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Kemudian kita kurangkan dengan irisannya. Dikurang dengan peluang A irisan B. Nah, dikurang dengan ini. Kita masuk ke contoh biar paham. Dua buah dadu berwarna merah dan biru dilempar 1 kali secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah atau munculnya dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Oke, penyelesaian. Nah, kalau kita data kan seperti ini. Ini yang untuk dadu warna biru dan ini yang untuk warna merah. Ini sampel keseluruhannya. Kita misalkan. Misal A adalah kejadian muncul mata dadu merah lebih dari 4. Oke, mata dadu merah berarti ini ya. Kemudian lebih dari 4 berarti 5 dengan 6. Berarti yang ini kan sampelnya. Nah, ada berapa nih? Ada 12. Sehingga NA itu sama dengan 12. Kemudian B, kejadian muncul mata dadu biru lebih dari 5. Oke, biru berarti yang ini. Kemudian lebih dari 5 berarti yang ini kan? Yang 6 nih. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NB sama dengan 6. Kemudian ada nggak sih irisannya antara dua ini? Nih, ini kan kejadian A, ini kejadian B. Kita lihat. Oh, ternyata ada irisannya, yakni yang ini. Nah, ada berapa nih? Ada 1, 2. Sehingga N A irisan B itu sama dengan 2. Berarti rumusnya peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang dengan peluang A irisan B. Nah, kita ketahui NA-nya 12, NS-nya 36 ditambah NB-nya 6 per NS-nya 36 dikurang dengan peluang A irisan B, yakni 2 per 36. Didapat hasil 16 per 36. Kita sederhanakan menjadi 4 per 9. Jadi peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah atau munculnya dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru sebanyak 1 kali secara bersamaan adalah 4 per 9. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya adalah ini memiliki irisan sehingga rumusnya itu akan dikurangkan dengan peluang dari irisannya itu. Nah, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke peluang saling bebas nih. Nah, ada juga yang namanya kejadian saling bebas. Oke, kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Jadi, kejadian A itu tidak akan mempengaruhi kejadian B. Begitu juga sebaliknya. Rumusnya, nah lambang untuk kejadian saling bebas itu A irisan B. Jadi peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Contoh, nah, sebuah dadu dan sebuah koin dilantunkan secara bersamaan sebanyak 1 kali.
Berapa peluang munculnya mata dadu genap atau kita lambangkan dengan P pada dadu dan munculnya gambar ini kita lambangkan dengan G pada koin. Nah, ini kan munculnya mata dadu genap pada dadu itu tidak akan mempengaruhi munculnya gambar pada koin, ya kan? Oke, kita bahas penyelesaiannya nih. Nah, penyelesaian. Misal, kita misalkan P adalah kejadian muncul mata dadu genap. Kemudian mohon maaf, Q sama dengan kejadian muncul gambar G pada koin. Kita ketahui bahwa jumlah sampel keseluruhannya adalah 12. Nah, kita data deh kejadian muncul mata dadu genap apa aja. Nah, P, 2A, 2G, 4A, 4G, 6A, dan 6G. Ini kan mata dadunya genap nih, dan sampel pada koin kan angka dengan gambar, sehingga banyaknya P atau NP sama dengan 6. Kemudian Q, kejadian muncul gambar G pada koin, sehingga ada 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, dan 6G. Jadi banyaknya NQ itu sama dengan 6. Nah, rumusnya peluang P irisan Q sama dengan peluang P dikali dengan peluang Q. NP-nya 6, NS-nya 12 dikali dengan NQ-nya 6 juga. Per NS-nya 12. Nah, kita sederhanakan menjadi setengah dikali dengan ini disederhanakan jadi setengah juga. Setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Jadi, peluang munculnya mata dadu genap P pada dadu dan munculnya gambar G pada koin sebanyak 1 kali secara bersamaan adalah 1/4. Nah, begitu ya. Nah, jadi ini adalah rumus untuk peluang kejadian saling bebas. Nah, itu tadi penjelasan terkait materi kita hari ini. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah untuk peluang saling lepas atau P, A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Dan biasanya pada soal itu ditandai dengan ada kata atau. Nah, untuk peluang tidak saling lepas, dia memiliki irisan sehingga rumusnya peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang dengan peluang A irisan B. Dan yang terakhir ada peluang saling bebas. Peluang saling bebas rumusnya P A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Dan biasanya pada soal itu ditandai dengan adanya kata dan. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan ilmunya bisa kalian pahami dengan baik. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya dipersilahkan kepada anak-anak ibu sekalian untuk membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan diulang-ulang ya pelajarannya. Oke, semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.